Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri Muhammad Nur. Saya adalah mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan menampilkan analisis pemetaan bahan ajar dan handout yang telah saya buat. Saya mendapatkan jenjang SMA kelas 12 dengan KD 3.1 dan 4.1. Yang pertama adalah KD 3.1, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Dengan IPK menyebutkan pengertian dari surat lamaran pekerjaan itu sendiri, kemudian menjelaskan isi dari surat lamaran pekerjaan, lalu menentukan sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang di materi pokoknya adalah pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah tujuan surat lamaran pekerjaan, yaitu untuk bekerja di suatu lembaga atau perusahaan perseroan terbatas atau PT. Kemudian yang ketiga adalah isi dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua lampiran dan hal. Lalu ada alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Lalu ada metode dan langkah-langkahnya. Yang pertama, siswa yang pastinya akan disuruh membaca surat lamaran pekerjaan yang telah tersedia, lalu mengamati bagian-bagian dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Kemudian menelaah setiap bagian-bagian lamaran pekerjaan tersebut, dan melakukan tanya jawab, wawancara, diskusi. Kemudian ada bermain peran. Untuk penilaiannya menggunakan pilihan ganda dan esai. Kemudian kita beralih ke KD 4.1, yaitu menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulisan. Dengan IPK yang pertama adalah mendata sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga adalah mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Kemudian di sini ada materi pokok. Yang pertama adalah menjelaskan dasar lamaran pekerjaan, memperkenalkan diri dan dengan kemampuan yang dimiliki, menjelaskan data pribadi, mengungkapkan riwayat pribadi, pendidikan, baik secara formal maupun informal, kemudian mengungkapkan pengalaman kerja dan mengungkapkan keterangan tambahan yang dimiliki, seperti skill. Lalu yang kedua adalah unsur kebahasan penggunaan dalam surat lamaran pekerjaan itu sendiri, yaitu menggunakan bentuk surat yang standar, menggunakan bahasa yang formal, baik dan benar, kemudian menggunakan kata-kata yang sopan, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, informatif, dan tepat. Tulisannya pun rapi, mudah dibaca, dan sesuai kaidah ejaan, melengkapi isi surat sesuai dengan norma bahasa surat, yaitu seperti ada tanggal, alamat, salam pembuka, nama jelas, salam penutup, tanda tangan, dan lain-lainnya. Kemudian ada metode dan langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama adalah siswa disuruh untuk menyajikan suatu surat lamaran pekerjaan dan mereka mempresentasikan hasil identifikasinya, isi, unsur-unsur, dan sistematika sebuah surat lamaran pekerjaan. Kemudian mereka mempresentasikan simpulan-simpulan tersebut di hadapan tutor, di hadapan guru, dan juga di hadapan teman-teman mereka. Lalu seperti yang tadi akan ada tanya jawab, wawancara, diskusi, dan juga bermain peran. Untuk penilaiannya di sini menggunakan penugasan. Baiklah, sekarang kita beralih ke handout yang telah saya buat. Handoutnya ini, yaitu sekolahnya itu adalah SMA, mata pelajarannya adalah Bahasa Indonesia, kemudian kelasnya adalah kelas 12 semester 1 atau ganjil. Materi pokoknya adalah isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Jumlah pertemuan yaitu 4, alokasi waktunya adalah 4 kali 45 menit. Kemudian tahun pelajarannya 2021-2022. Di sini ada petunjuk. Petunjuk ini yaitu yang pertama, bacalah pengantar modul dan untuk mengetahui materi modul secara utuh. Kemudian yang kedua, pelajari modul secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh.
Yang ketiga, lakukan semua penugasan yang ada pada modul untuk mendapatkan pemahaman mengenai materi modul dengan baik. Kemudian yang keempat, bila ada kesulitan untuk memahami materi modul, Anda dapat meminta bantuan teman, tutor, atau orang yang Anda anggap dapat memberikan penjelasan lebih baik daripada modul kepada Anda. Kemudian yang kelima, selamat membaca dan mempelajari modul. Kemudian di sini ada tujuan, memahami isi, menyajikan simpulan, mengidentifikasi, dan yang keempat adalah menulis surat lamaran pekerjaan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada isi surat lamaran pekerjaan. Seperti yang kita tahu, isi surat lamaran pekerjaan ini umumnya yaitu berisi tempat, tanggal, pembuatan, lampiran dan hal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Ini adalah umumnya, tetapi secara rincinya ada menjelaskan dasar melamar pekerjaan, memperkenalkan diri, menjelaskan data pribadi, mengungkapkan riwayat pendidikan, mengungkapkan pengalaman kerja, kemudian yang terakhir mengungkapkan keterangan tambahan yang dimiliki atau mungkin yang disebut dengan skill. Kemudian yang kedua, materinya adalah unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu sama seperti yang di atas, yaitu ada tanggal surat, ada pokok surat, alamat yang dituju, salam pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, dan tanda tangan serta nama jelas. Selain itu juga ada juga yang namanya surat lamaran pekerjaan yang isinya ditulis seseorang kepada pihak, kepada lembaga. Ini unsur-unsurnya ya. Ditulis berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang ada. Dari mana dia mendapatkan informasi tersebut, informasi tentang lamaran tersebut, informasi tentang lowongan tersebut, ditulis dengan menggunakan bahasa yang formal, berisi informasi pribadi pelamar dan kedudukan atau jabatan yang diinginkan. Yang terakhir adalah berisi riwayat hidup atau kurikulum vitae si pelamar pekerjaan. Yang ketiga adalah sistematika surat lamaran pekerjaan. Dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan yang campur atau menyatu, dan kemudian yang kedua adalah surat lamaran pekerjaan yang terpisah. Bedanya, jika yang menyatu itu surat lamaran pekerjaan akan disatukan dengan riwayat hidup atau CV, sedangkan yang terpisah tidak disatukan dengan riwayat hidup. Kemudian yang keempat adalah penyajian simpulan sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menyajikan simpulan sistematika dari isi surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Yang pertama adalah siapkan materi yang akan dipresentasikan dengan menggunakan media, misalnya seperti LCD dan laptop. Kemudian yang kedua adalah kemaslah materi tersebut dalam program PowerPoint yang menarik. Kemudian yang ketiga, mulailah berbicara dengan menggunakan bahasa yang komunikatif. Dan yang keempat, ketika berbicara, pastikan suara, intonasi, vokal, dan gerak-gerik yang sesuai dengan isi pembicaraan. Kemudian yang kelima, berbicaralah dengan sopan dan menarik. Di sini ada soal dan penugasan. Soalnya secara umum yaitu sebutkan isi surat lamaran pekerjaan, kemudian bagaimana sistematika surat lamaran pekerjaan, apa yang dimaksud dengan model gabungan yang tadi seperti saya sebutkan, lalu bagaimana penggunaan bahasanya, dan lain-lain. Di sini juga ada contoh salah satu surat lamaran pekerjaan, lalu untuk siswanya akan diberikan sebuah tabel untuk mereka memasukkan deskripsiannya. Mungkin contohnya seperti tempat dan tanggal. Di pendeskripsiannya mereka harus memasukkan tempat dan tanggal dari surat lamaran yang sudah tersedia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.